Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Sari Marlina, mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 3, periode 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Surabaya, program studi ilmu pengetahuan sosial dengan NIM 2500103911003666. Pada hari ini, Kamis tanggal 13 November 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Sunan Bonang dengan mata pelajaran IPS dan materi kegiatan ekonomi. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Masih semangat kan? Masih. Semangat dong, walaupun udah jam-jam siang, kita harus tetap semangat. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Ketua kelas tolong dipimpin. Semuanya bersiap. Siap. Mulai alangkah baiknya kita sudah dapat dimulai. Oke, terima kasih. Sebelumnya Ibu mau cek kehadiran kalian dulu ya. Oke. Azra Hazima. Hadir, Bu. Ainun. Hadir, Bu. Bunga. Hadir, Bu. Cesa. Sebelum pembelajaran kita menyanyikan lagu wajib nasional apa yang kita tentukan minggu kemarin? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil. Oke, silakan duduk kembali. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau bertanya kepada Ainun. Coba sebutkan satu barang favorit kamu apa? Pakaian. Bagaimana sih pakaian tersebut itu bisa ada di tangan kamu? Buat saya membeli. Selanjutnya kita ice breaking. Seperti biasa, berdiri lagi. Masih ingat ya ice breaking IPS? Pokoknya harus semangat. Kalau misalkan Ibu bilang IPS, ikutin Ibu gerakan Ibu ya. I P S IPS. Oke, terus ada lagi tepuk satu, tepuk dua, tepuk. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tersebut ini kita tentang kegiatan ekonomi. Ekonomi itu apa ya? Ada tujuannya. Tujuannya seperti ada 4. Maaf ya kalau gambarnya seperti ini. Tapi kelihatan kan? Tujuan kegiatan ekonomi ada 4. Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seperti apa contohnya? Pangan, sandang, dan Oke. Terus Ibu mau menampilkan lagi tujuannya ataupun gambar biar kalian memahami tentang kegiatan ekonomi tersebut. Tolong disimak. Sobat belajar. Manusia memiliki banyak kebutuhan yang seperti sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan adanya aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Kegiatan ekonomi adalah perilaku atau tindakan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Di zaman prasejarah,
Kegiatan ekonomi berupa menebang pohon di hutan, bercocok tanam, dan beternak. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ekonomi bervariasi menjadi banyak. Sobat Sumber Belajar, berdasarkan aktivitas pekerjaannya, kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 jenis. Oke, disimak. Yaitu kegiatan produksi, kegiatan Distribusi dan konsumsi. kegiatan produksi Oke. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi jenis-jenis kegiatan ekonomi yang tadi disimak video ada berapa? Ada 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Oke, good. Kita jelaskan satu-satu dulu. Kalau misalkan produksi adalah kegiatan membuat atau menghasilkan barang dan jasa. Pelakunya siapa sih produksi tersebut? Yaitu produk. Oke, lanjut. Distribusi. Coba perhatikan gambar tersebut. Gambar apa ini? Gambar sebuah roti. Pertanyaannya yang pertama, apa yang diproduksi pada gambar ini? Sebuah roti. Oke. Bagaimana sih cara memproduksikannya? Bagaimana cara memproduksikannya? Ayo, menurut kalian? Digiling. Gak mungkin dong langsung jadi giling. Butuh panen dulu. Panen apa? Panen kan? Ibu akan membagikan kelompok. Ini ada namanya lembar LKPD aktivitas ekonomi. Kalian baca dulu alurnya, baru nanti jawab pertanyaannya. Ada pertanyaan 1, pertanyaan 2, dan pertanyaan 3. Kelompoknya dulu. Semangat dong. Pak, sebentar ya. Kelompok, nama kelompok aja kelompok 3. Ini kelompok ini. Ya, nama kelompok aja kelompok 4. Tugas perorangan sudah dibagi semua kan, udah dapat? Ibu maunya tugas yang kelompok dulu dikerjakan. Kenapa? Jawabannya di mana, Bu? Di jawabannya di belakang. Di belakang saja, di sininya. Ya. Tulisan jawabannya boleh di belakang, kalaupun yang di lembar awal itu tidak muat. Ada kesulitan nggak? Ayo, bingungnya kemana? Di mana? Menurut Ajam, teman kamu jawabannya ini. Menurut teman kamu yang lain? Menurut Darel, katanya jawabannya di halaman 8 untuk soal nomor 1. Coba kalian semua dibaca, coba halaman 8. Pas gak tuh jawaban Darel? Kalau misalkan gak pas, bilang Darel kayaknya kurang pas deh. Cari lagi dulu yuk. Oke, boleh diskusi lagi tuh hasil kerja kelompoknya. Kalau menurut pendapat teman kamu kurang, silakan diskusikan lagi sebelum kalian presentasikan. Sudah disiapkan soal ataupun pertanyaan untuk kelompok yang maju? Sudah? Oh iya, Ibu mau mengingatkan jangan sampai lupa tugas kelompoknya dan tugas mandirinya ditulis hari, tanggal, dan bulan. Dan namanya tuh yang tugas ke mandirinya. Jangan sampai lupa. Oke, sudah selesai hasil kelompoknya? Sudah selesai?
Kelompok 3 sudah selesai? Sudah yakin sama hasil diskusinya? Oke, bismillah kita mulai presentasi terlebih dahulu, yaitu kelompok 1. Dipersilakan maju ke depan untuk presentasikan temanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama nama saya Sarul Mujahid. Perkenalkan nama saya Muhammad Hidayat. Saya Adrian Fani. Saya juga Salila. Ya, boleh lanjut. Saya seorang petani. Seorang petani, Pak Budi memiliki sebidang tanah dan dia Sore diperjelas lagi. menanam padi. Dia menggunakan anggur, pupuk, dan benih pupuk untuk meningkatkan hasil panennya. Selain itu, dia dibantu oleh 2 orang buruh tani selama masa tanam hingga panen. Setelah panen, dia menjual hasil panennya tersebut. Yang pertama, jelaskan kegiatan ekonomi apa yang dilakukan oleh Pak Budi. Berdasarkan jawaban kami, kegiatan yang dilakukan oleh Pak Budi adalah produksi, yaitu kegiatan untuk menciptakan atau menambahkan nilai guna suatu barang atau jasa. Dalam hal ini, Pak Budi mengubah lahan dan benih menjadi hasil panen padi yang memiliki nilai jual. Dan kedua, identifikasi dan kelompokan faktor produksi yang digunakan Pak Budi dalam kegiatan tersebut. Faktor produksinya yang pertama, alam, yaitu tanah. Dalam kasus ini, Pak Budi memiliki sebidang tanah. Keterangannya, sumber daya alam yang digunakan. Lalu yang kedua, faktor produksinya adalah tenaga kerja. Contohnya adalah 2 orang buruh tani yang membantu Pak Budi. Pak Budi selama masa tanam menggunakannya. Keterangannya, tenaga manusia yang digunakan. Lalu faktor produksi yang ketiga adalah modal, yaitu campur, pupuk, dan benih pupuk. Keterangannya, barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. Yang keempat, kewirausahaan. Contohnya, perusahaan Pak Budi untuk menanam padi dan menjual hasilnya. Keterangannya, kemampuan mengelola, mengambil resiko, dan mengombinasikan faktor-faktor produksi. Ada pertanyaan? Oke, ada yang mau bertanya untuk kelompok 1? Oke, dari kelompok berapa? 3. Oke. Tulis pertanyaan ditulis. Halo. Tantangan ekonomi utama yang dihadapi petani dalam memutuskan komoditas apa yang akan ditanam dan berapa banyak yang harus diproduksi. Pelan-pelan soalnya ya. Apa tantangan ekonomi utama yang dihadapi petani dalam memutuskan komoditas apa yang akan ditanam dan berapa banyak yang harus diproduksi. Dan berapa banyak yang harus diproduksi? Oke, direnungkan, diskusikan jawabannya. Sudah selesai? Oke, silakan jawab dari kelompok. Untuk kelompok 3. Suaranya yang Untuk jawaban dari kelompok 3, yaitu tantangan utamanya adalah ketidakpastian harga dan permintaan saat petani harus memperkirakan mana yang harus
menghasilkan masalah waktu produksi yang melibatkan risiko fluktuasi harga komoditas, misalnya harga cabai, bisa anjlok saat panen raya. Selain itu, mereka akan menyeimbangkan skala produksi dengan ketersediaan modal tenaga kerja dan lapangan, misalnya kalau produksi. Oke, tidak ada lagi yang bertanya? Oke. Kita tepuk tangan untuk kelompok pertama. Boleh duduk. Dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 2. Jadi hasil kamu coba sampai sini aja bacanya. Sampai sini aja bacanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Coba yang lain perhatikan. Perkenalkan nama saya Maheswara Lupa. Tujuan kami berada di sini adalah untuk memaparkan hasil diskusi kami, yaitu pabrik Kevin Sinkol. Sebuah pabrik Kevin Sinkol di Bandung ingin menjual produknya ke supermarket di Jakarta. Ada 2 pilihan dan Boleh. satu, langsung pabrik Soalnya iya. akan terus Iya. ke Soal mana? supermarket di Jakarta. Ini soal ini 2. Pabrik Satu aja nggak apa-apa. Oh, satu aja. Ya, soal makan waktu. Jakarta. Satu aja. Satu aja. Menyalurkannya ke berbagai supermarket. Pertanyaan pertama, jelaskan jalur distribusi mana yang kemungkinan akan dipilih pabrik untuk mencapai efisiensi biaya dan waktu, serta berikan alasannya. Jawabannya, jalur distribusi yang dipilih oleh pabrik kemungkinan akan memilih jalur tidak langsung. Alasannya, pabrik fokus pada fungsi mengurus mengirim ke banyak titik supermarket di kota yang jauh dan di Jakarta akan memakan biaya operasional dan waktu yang besar. Dengan menggunakan distributor, pabrik hanya perlu mengirim sekali dalam jumlah besar ke satu titik, sehingga lebih efisien dari segi biaya transportasi dan memungkinkan pabrik untuk fokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas produk. Pertanyaan kedua, apa risiko utama yang mungkin dihadapi pabrik jika memilih jalur distribusi tidak langsung? Jawabannya, risiko utama tidak langsung yaitu kehilangan kontrol harga dan pemasaran. Pabrik mungkin kehilangan kontrol langsung. Saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan kartu integrasi di restoran. Perkenalkan, nama saya Rabian Ferdi. Silakan nama saya dari kelompok 5. Pertama, nama saya Muhammad Herwaja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herwaja. Dan saya akan membacakan restoran Sajian Nusantara berlokasi di pusat Jakarta. Mereka mendapatkan keuntungan yang besar dari penjualan makanan siap saji yang populer. Produktif, mereka membeli semua bahan baku daging, sayur, bumbu dalam jumlah yang besar dari pemasok yang sama. Distribusi, mereka menggunakan jasa kurir makanan online, aplikasi pihak ketiga untuk mengirimkan pesanan langsung ke konsumen. Konsumsi, pelanggan rata-rata mereka adalah karyawan kantoran yang mencari makan siang yang cepat dan praktis. Satu hari pemasok bahan baku utama mereka menaikkan harga daging sebesar 20%. Pertanyaannya, untuk mempertahankan margin keuntungan, restoran menunjukkan menaikkan harga makanan sebesar 20%. Bagaimana hal ini berpotensi mengaruhi kegiatan konsumsi? Jawabannya, hal ini tidak terlalu mengaruhi konsumsi karena
Terima kasih untuk kalian yang sudah maju ke depan dalam presentasi ataupun diskusinya. Kalian luar biasa atas kerjasama dalam diskusi tersebut ataupun studi kasus yang kalian terima. Selanjutnya kita masuk ke refleksi pembelajaran. Di sini terdapat ada perasaan kalian hari ini atau gimana? Sedihkah, senangkah, atau dengan yang lainnya? Tolong diisi. Selanjutnya kita masuk ke refleksi pembelajaran. Di sini terdapat ada perasaan kalian hari ini atau gimana? Sedihkah, senangkah, atau dengan yang lainnya? Tolong diisi. Kenapa? Kurang apa? Sebentar. Yang ini mana? Yang aktivitas boleh dikumpulkan sekalian sama yang tadi studi kasusnya sekalian. Ibu kumpulin ya. Kelompok 2 tadi sama yang studi kasusnya. Oke. Studi kasusnya mana tadi? Kelompok 1. Oke, Ibu ambil ya. Sudah selesai belum refleksinya, pembelajarannya? Tugas yang tadi. Yang ini dulu mana? Yang mandiri. Oke.
Sudah selesai refleksinya? Boleh dikumpulkan refleksi belajar kalian hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, ada yang belum. Wah. Terima kasih. Oke. Selanjutnya yaitu sebelum kita pulang, karena berhubung sudah jam-jam pulang, kita masuk kesimpulan dulu ya dari kegiatan ekonomi yang kita belajar hari ini. Oke, kegiatan ekonomi kesimpulannya yaitu adalah jantung peradaban ataupun alur produksi, distribusi, dan konsumsi adalah sebuah denyut nadi yang tidak pernah berhenti. Oke, selalu menghubungkan setiap individu dalam suatu siklus. Tolong jangan pernah lupa untuk kegiatan kegiatan ekonomi terdapat ada 3, produksi, distribusi, dan konsumsi. Dia tidak pernah terputus, selalu berhubung ataupun selalu tersiklus. Oke, boleh dirapikan bukunya, dimasukkan dulu. Oke. Sudah dirapikan? Ada yang belum? Dimasukin dong LKS-nya. Tidak usah dulu, nanti aja pulang. Oke. Oke. Ibu mau ngasih kalian motivasi nih hari ini. Terima kasih untuk hari ini pembelajaran kita di hari Kamis dengan tema kegiatan ekonomi. Ibu harap kalian setiap harinya selalu semangat. Jadikan diri kalian diri sendiri. Tidak boleh menjadi orang lain. Oke. Untuk selanjutnya kita sebelum pulang kan kita baca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas tolong dipimpin doa pulangnya. Seperti saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.